Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Teman-teman sangat semangat sekali ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini teman-teman terus menggelorakan semangat diri teman-teman semua. Untuk apa? Tentunya untuk mencerdaskan diri teman-teman semua. Insya Allah teman-teman semua, kita akan mulakan pembelajaran TIK hari ini, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, semoga di hari ini teman-teman tetap diberikan keberkahan oleh Allah. Teman-teman tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Teman-teman semua tetap dijaga oleh Allah untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang solid, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, dan insya Allah teman-teman semua menjadi orang-orang hebat. Teman-teman semua menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Baik teman-teman semua, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu di bab pertama pada buku kita, yaitu tentang mengenal program pengolah kata. Baik teman-teman, insya Allah kita akan lihat slide presentasi tentang mengenal program pengolah kata. Saksikan kita bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, Pak Asep akan menampilkan sebuah slide, yaitu tentang bab 1 mengenal program pengolah kata. Baik, kita simak bersama insya Allah. Yang pertama, teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan program pengolah kata? Apa yo? Iya, program pengolah kata itu adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat segala jenis tulisan yang dapat dicetak. Atau kita juga bisa katakan bahwa program pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan oleh kita untuk membuat sebuah tulisan-tulisan di komputer tentunya. Berbagai macam bentuk tulisan atau dokumen. Nah, itu arti dari program pengolah kata. Baik teman-teman semua, ini Pak Asep tampilkan salah satu contoh dokumen yang kita buat dengan menggunakan komputer. Ini sebuah puisi, sebuah kata-kata mutiara. Temanya tentang ibu, bunda, mama, mother, umi. Wah, jadi lengkap tuh ya tentang ibu kita. Baik teman-teman, ini tampilan sebuah dokumen, sebuah tulisan yang menggunakan komputer. Kita lihat, kita bandingkan dengan hasil yang kedua. Ini adalah sebuah dokumen yang ditulis dengan tangan. Wah, kebetulan nih Pak Asep yang menulis langsung ya. Wah. Jadi tema yang sama, cerita yang sama ya, tapi outputnya berbeda ya. Teknik penulisannya berbeda. Yang satu menggunakan komputer dengan menggunakan program pengolah kata, yang kedua menggunakan tulisan tangan manual ya. Teman-teman bisa membandingkan, kedua-duanya sudah warnanya, sudah berwarna. Kedua-duanya pun ada bingkai, kedua-duanya pun ada hiasan-hiasan. Tapi menurut teman-teman, pendapat teman-teman, tanggapan teman-teman ketika dibandingkan dua hasil dari penulisan ini, apa menurut teman-teman? Apa dan bagaimana tentunya? Silakan teman-teman, tanggapannya ataupun penilaiannya bisa teman-teman ketik, bisa teman-teman sampaikan di forum tanggapan yang berada di e-learning. Baik, ini sebuah contoh dokumen yang ditulis dengan tangan dan dokumen yang dibuat menggunakan komputer. Baik, Pak Asep akan masuk ya, akan masuk ke materinya. Ya, ini komputer tulisan tangan dan materinya adalah ini. Pak Asep kenalkan jenis-jenis dari contoh dari yang termasuk program pengolah kata. Yang pertama adalah Open Office Writer ya.
Ini digunakan juga untuk sama ya, membuat tulisan, membuat karangan, membuat surat. Nah, ini tampilannya ya, interface-nya atau tampilan layar, tampilan muka dari OpenOffice Writer. Yang kedua, WordPad ya, yang pekan lalu Pak Asep pernah sampaikan bahwa ini pun salah satu program pengolah kata ya, yang sederhana ya. Ya, tampilannya sama seperti Microsoft Word, tapi ada beberapa yang tidak terdapat fitur-fiturnya di Microsoft atau di WordPad ini ya, gitu. Jadi lebih lengkapnya di Microsoft Word. Nah, ini dia tampilan dari program pengolah kata Microsoft Word. Dan insya Allah Microsoft Word inilah yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan. Oke teman-teman, ini 2 contohnya. Sekarang kita akan coba gali kembali apa sih kegunaan program pengolah kata, apa sih kegunaan dari Microsoft Word, apa sih kegunaan dari OpenOffice Writer tadi gitu. Ada yang tahu teman-teman apa kegunaannya? Apa kegunaannya? Untuk membuat gado-gado. Wah, teman-teman, makanan terus nih. Iya, bukan ya, bukan untuk membuat gado-gado. Ada yang tahu apa kegunaan program pengolah kata? Apa? Membuat kegaduhan. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin lah ya program pengolah kata membuat kegaduhan atau membuat kebisingan atau membuat keributan. Bukan. Kegunaan program pengolah kata bukan untuk membuat gado-gado, juga bukan untuk membuat kegaduhan. Tapi program pengolah kata, iya betul, bisa membuat untuk surat. Apalagi tahu? Ya betul, bisa membuat sebuah cerita. Apalagi? Ya, membuat sebuah karangan. Apalagi? Ya, puisi, betul. Laporan dan juga proposal atau bentuk apapun ya, bentuk apapun selamanya itu merupakan sebuah tulisan-tulisan ya, maka itu dapat digunakan dengan menggunakan Microsoft Word gitu. Dan sesungguhnya banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan di Microsoft Word. Tapi untuk saat ini Pak Asep akan memperkenalkan lebih dulu bagaimana itu Microsoft Word. Baik, ini kegunaannya jadi bisa membuat surat, cerita, karangan, puisi, laporan, dan proposal. Dan lain-lainnya, intinya dokumen berupa tulisan. Baik, teman-teman mungkin sudah pernah ya menjalankan atau mengaktifkan Microsoft Word di laptop atau di PC ya, atau di komputer personal rumah ya, di rumah teman masing-masing gitu. Baik, Pak Asep akan mencoba menggambarkan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan Microsoft Word. Yang pertama, klik logo Windows atau Start di pojok kiri bawah ya. Jadi tampilan apapun Windows kita, ada Windows 8, Windows 10 ya. Insya Allah untuk ini sama ya, diklik logo Windowsnya atau startnya itu berada di kiri bawah biasanya ya. Tab startnya biasanya berada di bawah. Silahkan diklik. Setelah diklik maka muncul sebuah tab lagi yaitu klik all program. Dilanjutkan dengan klik Microsoft Office dan tentunya kita pilih Microsoft Word. Maka nanti akan kebuka Microsoft Office Word-nya gitu. Atau teman-teman yang bisa langsung tampil di desktopnya atau di layar monitor kita, sudah ada shortcut-nya, itu bisa pun mengklik 2 kali gitu. Itu cara menjalankan Microsoft Word. Baik, yang selanjutnya adalah teman-teman bisa diperhatikan di layar, ini adalah interface atau tampilan layar dari Microsoft Word ya. Jadi ini tampilan ketika kita membuka Microsoft Word di laptop atau komputer kita. Pak Asep akan perkenalkan beberapa bagian ya, bagian-bagian utama. Yang pertama ya, ini adalah menu file. Selanjutnya adalah ini quick access toolbar. Jadi quick access toolbar adalah akses cepat ya, akses cepat, alat akses cepat ya. Jadi bisa untuk menyimpan, save, juga untuk undo ketika terjadi sebuah kesalahan dan lain-lain. Mana yang kita tampilkan? Yang selanjutnya adalah ini button size ya. Button size itu ada minimize, ada restore, ada maximize, dan juga ada close. Jadi kalau kita ingin menutup tampilan layar Microsoft Word karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, maka kita bisa
menekan atau mengklik tombol yang ada di button size, yaitu, ada yang tahu tombol apa? Ya, pintar, close untuk menutupnya. Lanjut, ini kursor ya, jadi ada sebuah garis yang berkedip-kedip di layar monitor kita, itu namanya kursor. Jadi kursor itu adalah fungsinya di mana kita akan mengetik, maka di tempat kursor berkedip-kedip lah ya huruf yang akan kita ketikkan. Selanjutnya, ini bagian utama juga, yaitu area halaman kerja. Jadi yang bagian putih ini nih, ya bagian putih ini adalah area halaman kerja, ya area halaman kerja. Selanjutnya, ya bagian di kanan pojok bawah, ya yang pasang kotak merah ini adalah zoom. Zoom ini sama seperti fungsinya di kamera kita, fungsinya untuk mendekatkan atau memperbesar, ya memperbesar layar tampilan dari interface tampilan layar Microsoft Word ini. Jadi kalau kita ke arah positif atau plus, maka akan bertambah persentase zoomnya, akan bertambah besar. Kalau kita ke min atau ke minimize-nya, maka akan tampilannya memperkecil tampilan layar dari layar Microsoft Word-nya. Kita lanjutkan. Ini ruler, ya ruler sama, tahu apa artinya ruler? Ya betul, penggaris. Ini ada vertical ruler dan ada horizontal rulers ya. Ini horizontal ruler, ini vertical rulers. Nah, ini adalah fungsinya apa? Fungsinya kita mengetahui sampai mana batasan mengetik kita, sampai batasan mana kita membuat tulisan-tulisan kita, baik yang vertikal ataupun yang horizontal. Maka melihat dengan dari rulersnya. Selanjutnya ada vertical scroll. Vertical scroll ini artinya untuk melihat atau menaikkan scroll kita atau area kerja halaman kerja kita. Jadi kalau tulisannya sudah penuh satu halaman, maka ketika kita berada di posisi atas ini, maka tinggal tarik scrollnya ke bawah, maka akan naik dan kita akan melihat pekerjaan kita yang berada di bawahnya. Itu fungsi dari vertical scroll. Selanjutnya, yang pas berikan lingkaran merah ini namanya adalah peluncur kotak dialog. Ya, jadi nanti kalau kita klik akan muncul kotak dialog fungsi dari grup yang kita klik. Gitu. Baik teman-teman semua, itu adalah tampilan dari interface atau tampilan layar dari Microsoft Word. Dan saat lagi kita akan masuk ke tutorial bagaimana menjalankan Microsoft Word itu langsung di komputer kita. Baik teman-teman semua, perhatikan kita keluar dari materi slide-nya. Ya, Pasep keluarkan dari materi slide. Pasep minimize. Baik teman-teman, ini tampilan desktop ya. Tampilan desktop di laptop atau komputer kita. Di Pasep sudah Pasep tampilkan shortcut-nya. Itu Pasep menggunakan Microsoft Word 2016. Jika di buku materi kita mempelajari Microsoft Word 2010. Tapi teman-teman semua, insya Allah ya, versi tahun berapapun insya Allah fungsinya sama, yaitu untuk mengetik atau untuk membuat tulisan atau untuk membuat surat atau lainnya ya. Jadi fungsinya sama, tapi memang ada kelebihan-kelebihan dari setiap versinya. Jadi kalau sudah tampil di desktop, maka tinggal kita klik 2 kali ya. Klik kanan 2 kali, klik kiri 2 kali. Yang kedua, jika belum ada di shortcut, maka ini yang apa saya katakan tadi, kita pilih tombol start ya, pilih tombol start atau tombol yang berada di pojok kiri bawah ini tombol Windows, kita klik, maka akan muncul kotak dialog ya. Tinggal kita cari ya di mana Microsoft Word ya. Kita scroll ke bawah, nah ini dia Microsoft Word, tinggal klik sama ya, klik 2 kali, klik kiri 2 kali gitu. Atau yang ketiga, di sini ada kolom search, tempat pencarian. Kita klik saja keywordnya, kita akan mencari Microsoft Word. Kita tuliskan keywordnya yaitu dari belakang Word. Nah, ini muncul. Kita klik 2 kali Microsoft Word kita. Ya, sedang loading membuka. Ini fungsi dari button size maximize. Jadi tampilannya belum sesuai dengan besarnya layar kita. Kita klik maximize. Nah, akhirnya besarnya sama dengan layar kita. Nah, teman-teman semua, inilah tampilan dari interface atau tampilan layar, tampilan muka dari Microsoft Word.
Baik, kita perhatikan ini zoomnya menunjukkan 50%. Berarti Pak Asep hanya menampilkan 50%. Oleh karena itu Pak Asep akan naikkan zoomnya menjadi 100%. Jadi ini tampilan standarnya, tampilan sesuainya ya. Baik, kita perhatikan kembali. Ini yang tadi Pak Asep coba kenalkan sama teman-teman ya. Di sini area lembar kertas putih ini adalah di mana merupakan bagian area atau halaman kerja kita. Jadi kita nanti akan menulis, mengetik semuanya di sini. Gitu. Misalkan kita akan mengetik nama kita pribadi, Asep Solihin, guru SDIT Salsabila. Oke, baik. Jadi ini area kerja atau halaman kerja, di mana kita mengetik maka akan muncul di area kerja kita. Nah ini yang pas katakan tadi, ini ada garis kursor yang berkedip-kedip. Ini yang disebut dengan apa namanya? Ada yang tahu? Ya, tepat. Namanya kursor. Jadi kursor itu di mana kursor berada, maka ketika kita mengetik satu karakter atau satu huruf, maka dia akan muncul di mana kursor itu berada. Contoh, Pak Asep ketik B. Ya, Bekasi. Sesuai dengan di mana kursor itu berada. Ini tadi yang Pak Asep katakan, tombol file ya atau menu file, ini home ya. Jika file kita klik ya, maka dia akan memunculkan new itu untuk membuka lembaran baru atau dokumen baru, open, save as, print, share, export dan lain-lainnya. Kita kembalikan tombol back, kita masuk ke tombol menu. Iya. Yang selanjutnya di atas tulisan file atau home, ini yang disebut tadi ya, quick access toolbar atau akses cepat. Alat akses cepat ini Pak Asep sudah memunculkan beberapa ya. Ada save. Jadi kalau Pak Asep klik save, dia akan langsung mengarahkan untuk disimpan. Ini undo typing ya. Jadi ini ketika kita salah mengetik, tidak perlu dihapus, tinggal klik undo saja, dia akan kembali, ya, akan kembali seperti awal, gitu. Nah sebaliknya redo ini berarti mengembalikan ke seperti semula, gitu. Di sampingnya ada new, ini print. Bagaimana cara memunculkan button quick access toolbar atau akses cepatnya? Di sini ada panah kecil, teman-teman bisa klik, ya, bisa mengklik mana saja di checklist mana saja yang ingin teman-teman munculkan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan teman-teman semua. Selanjutnya, ini disebut ruler. Ini disebut horizontal ruler. Ini tadi yang saya katakan, ini namanya vertical scroll. Vertical scroll ini jadi fungsinya untuk melihat di bawah ya, area kerja bawah. Dengan menarik ke bawah, ketika ingin melihat area kerja bagian atasnya, tinggal scroll ke atas. Dan selanjutnya yang di pojok kanan sini ini namanya button size ya. Kita perhatikan satu-satu ya. Button size itu adalah yang pertama nih, yang seperti tanda strip. Ini adalah minimize. Jadi teman-teman ketika mengarahkan mouse pointer atau panah pointer ini ketika diarahkan, maka dia akan muncul nama dari ikonnya atau dari lambangnya. Ini namanya minimize. Ketika kita klik minimize, maka tampilan layarnya hilang. Ya, dia tidak tertutup, tapi dia hanya berada di sini nih, ya, di text barnya, di text bar kita. Tinggal kita klik kembali, maka akan muncul pekerjaan kita. Ini minimize. Satu lagi sebelahnya. Ini adalah disebut dengan restore down. Jadi restore down itu tadi ketika tampilannya penuh, kita ingin melihat tampilan yang lain, maka kita akan ini mengecil, ingin mengembalikan ke ukuran sesuai dengan layar kita klik kembali restore-nya. Dan terakhir, yang tanda silang ini yang ada blok warna merah, ini fungsinya close. Fungsinya adalah untuk menutup dokumen kita, gitu. Dan ini tentunya inilah ya, nama judul dari file kita atau dokumen kita. Baik teman-teman semua,
Jadi Pak Asep untuk hari ini hanya menyampaikan pengenalan dari interface tentang pengolah kata Microsoft Word. Tampilan layar, tampilan muka dari Microsoft Word. Insya Allah teman-teman hari ini sudah bertambah ya pemahamannya, sudah bertambah kemampuannya dalam teknologi. Dan insya Allah baru saja kita bersama-sama menyimak tentang bab 1, yaitu tentang mengenal program pengolah kata pada bagian halaman 3, yaitu tentang Microsoft Word sebagai program pengolah kata, dan bagian 5 tentang bagaimana caranya menjalankan Microsoft Word, dan yang ketiga adalah yaitu mengenal tampilan layar program Microsoft Word atau interface dari Microsoft Word. Dan ketiga poin tadi tentang mengenal program pengolah kata, semoga teman-teman sudah memahaminya, dan sekarang teman-teman dipersilahkan dapat untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana membuka program pengolah kata dari Microsoft Word. Teman-teman pun boleh langsung mengetik sebuah cerita, puisi, atau tentang biodata teman-teman, misalkan nama, sekolah, hobi, kesukaan teman-teman, favoritnya apa gitu, ataupun kata-kata mutiara lainnya ya yang memberikan semangat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk terus mengasah skill kemampuan teman-teman dalam program pengolah kata Microsoft Word ini. Baik teman-teman semua, kita ada di penghujung materi hari ini. Insya Allah keberkahan untuk kita semua, dan teman-teman insya Allah menjadi pribadi-pribadi hebat yang memahami tentang teknologi. Gitu. Salam teknologi. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua.